Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Riza Juli Ratno Setiawan yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Klimatologi Laut, dan juga teman-teman semua rekan seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Sutopo, saya dari program studi S1 Manajemen Sumber Daya Akuatik dengan NIM 2144711 PN 17234. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak ENSO dan IOD bagi perikanan. Baik, yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu bahwa fenomena iklim global utama yang mempengaruhi perairan Indonesia adalah ENSO atau El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik serta IOD di Samudra Hindia. Kedua fenomena ini mengubah dua faktor penting bagi kehidupan laut, yaitu suhu permukaan laut atau SPL dan ketersediaan nutrien atau makanan ikan. Mengapa demikian? Ikan migrator seperti tuna sangat sensitif terhadap perubahan suhu laut, di mana pergeseran suhu 1-2 derajat Celcius saja dapat menggeser lokasi ikan hingga ratusan kilometer. Upwelling, yaitu naiknya air dingin kaya nutrien ke permukaan, sangat menentukan keberadaan plankton dan rantai makanan laut, di mana ENSO dan IOD ini sangat berperan seperti saklar yang mengaktifkan dan mematikan fenomena upwelling di perairan Indonesia. Berikutnya saya akan membahas mengenai dampak El Nino dan IOD positif atau fase kering. El Nino di Pasifik dan IOD positif di Samudra Hindia sering terjadi bersamaan dan memperkuat fase kering di wilayah Indonesia. Air permukaan yang hangat di Samudra Hindia akan bergerak menjauh dari Indonesia menuju Afrika. Akibatnya, air di pesisir barat Sumatera dan selatan Jawa menjadi lebih dingin dari biasanya. Pendinginan ini meningkatkan kekuatan upwelling secara signifikan. Dampak bagi perikanan tangkap adalah yang pertama, positif bagi ikan pelagis kecil atau misalnya lemuru atau teri, karena ledakan fitoplankton sebagai akibat upwelling sangat kuat sehingga populasi ikan kecil melimpah, menguntungkan nelayan kecil terutama di perairan seperti Selat Bali dan Selat Jawa. Tetapi negatif bagi ikan pelagis besar seperti tuna sirip kuning dan cakalang yang tidak menyukai air dingin bermigrasi ke wilayah tengah samudra mencari suhu yang lebih hangat. Nelayan tuna harus menjadi lebih jauh melaut dan biaya bahan bakar mesin meningkat drastis dan risiko pelayaran bertambah. Sementara dampaknya bagi perikanan budidaya seperti tambak, yang pertama positif bagi tambak udang dan bandeng di tambak air payau karena musim kemarau panjang membuat salinitas stabil, tidak terganggu hujan lebat, dan pertumbuhan optimal dan risiko penyakit berkurang. Sementara negatif bagi budidaya air tawar seperti lele dan nila gurame karena kekeringan menyebabkan sumber air seperti sungai dan sumur mengering, sehingga kematian massal ikan akibat kekurangan air dan oksigen dapat mudah terjadi. Lalu yang berikutnya adalah dampak La Nina dan EOD negatif, yaitu fase basah. Yang pertama, fase basah ini membentuk kolam air hangat tebal di perairan Indonesia. Lalu, lapisan air hangat menekan upwelling sehingga air dingin dan nutrien tidak naik ke permukaan. Yang terakhir, curah hujan di daratan meningkat sangat tinggi. Dampak pada perikanan tangkap yang pertama, produktivitas menurun karena berkurangnya upwelling, sehingga nutrien dan fitoplankton menurun, sumber makanan ikan kecil seperti lemuru juga berkurang, dan hasil tangkapan ikan kecil menurun. Lalu, cuaca ekstrim meningkat, di mana badai angin kencang dan gelombang tinggi mengakibatkan nelayan sulit melaut dengan aman, sehingga hari melaut dapat berkurang dan dampaknya pendapatan nelayan menurun. Lalu dampak jangka panjangnya adalah coral bleaching atau yang disebut sebagai pemutihan karang akibat suhu air laut yang terlalu hangat dalam waktu lama sehingga kerang menjadi mati, dan akibatnya hilangnya habitat dan sumber daya ikan karang di masa depan. Dampak berikutnya adalah dampak bagi perikanan budidaya tambak. Dampak negatif berupa banjir dan penurunan salinitas tambak mengakibatkan hujan lebat yang dapat merusak tanggul tambak. Lalu ikan dan udang menjadi lepas ke laut dan akibatnya adalah gagal panen total. Lalu salinitas tambak juga turun drastis karena aliran air tawar masif, sehingga udang menjadi stres serta penyakit dan pertumbuhan menjadi terhambat.
Lalu, di sini kesimpulannya adalah ENSO dan IUD sangat mempengaruhi suhu laut dan ketersediaan nutrien di perairan Indonesia yang secara langsung berdampak pada keberhasilan sektor perikanan tangkap dan budidaya. Fase kering El Nino dan IUD positif menguntungkan ikan kecil dan budidaya air payo tapi merugikan ikan besar dan budidaya air tawar. Sementara fase basah La Nina dan IUD negatif menurunkan produktivitas ikan kecil, memperburuk kondisi lain karena cuaca ekstrim serta menyebabkan kerusakan ekosistem seperti pemutihan karang dan kerusakan tambang budidaya. Lalu yang terakhir adalah perubahan iklim dan fenomena iklim global perlu menjadi perhatian serius bagi pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.